Film diawali dengan kisah dua wanita yang merupakan pelatih seekor paus orca atau paus pembunuh bernama Seto. Mereka telah lama melatih dan menampilkan pertunjukan bersama Seto di tempat tersebut. Namun sejak kehilangan anaknya beberapa minggu sebelumnya, Seto menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan dibanding biasanya. Sebelum pulang, salah satu pelatih lebih dulu mendatangi kolam untuk memastikan kondisi Seto yang tampak bertingkah aneh. Ia terus memanggil-manggil namanya, tetapi Seto tak kunjung muncul ke permukaan. Karena khawatir, sang pelatih akhirnya turun ke dalam kolam. Dan saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Kisah kemudian berfokus pada seorang gadis bernama Maddie. Saat ini, ia bekerja di sebuah restoran cepat saji yang terletak di pinggiran kota. Suatu hari ketika Maddie sedang membersihkan meja, ia didatangi oleh sahabat dekatnya, Chad, seorang mahasiswa yang baru saja pulang dari acara kelulusan di kampusnya. Chad sengaja datang untuk menemui Maddie dan memberikan sebuah hadiah spesial. Tanpa mereka sadari, momen romantis itu seketika berubah menjadi menegangkan ketika seorang perampok yang sejak tadi mengincar mereka tiba-tiba muncul sambil menodongkan sebuah senjata. Ia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan harta benda mereka di atas meja. Tertarik pada kalung emas yang dikenakan Maddie, si perampok kemudian memaksanya untuk menyerahkan perhiasan tersebut. Tindakan itu memicu kemarahan Chad. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergerak untuk mencoba menghentikan sang perampok, sehingga situasi pun semakin memanas. Akibat insiden itu, telinga Maddie mengalami luka. Sementara itu, perampok tersebut sempat berhasil dihadang oleh Chad hingga akhirnya melarikan diri dari restoran. Namun ketika Chad dan Maddie mulai merasa situasi telah aman dan mengira sang perampok benar-benar pergi, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. 1 tahun kemudian, Maddie kini harus menggunakan alat bantu dengar karena pendengarannya tak lagi pulih seperti sedia kala. Pagi itu saat ia bersiap berangkat kerja, seorang tamu tak terduga datang mengunjunginya. Ternyata, tamu tersebut adalah sahabat lamanya, Tris, seorang selebgram terkenal yang sudah lama tak mereka temui. Good to see you. It's good to see you. I miss you. I miss you too. Kedatangan Tris rupanya bukan sekadar kebetulan. Ia memang sengaja menemui Maddie untuk mengajaknya berlibur ke Kepulauan Andaman di Thailand. Tanpa perlu memikirkan apapun, Tris mengaku telah menyiapkan segalanya. Mulai dari tiket perjalanan, biaya hotel, hingga kebutuhan selama di sana. Semua itu ia lakukan agar Maddie bersedia menemaninya berlibur selama 1 minggu ke depan. They were fighters, right? Saat membujuk Maddie agar ikut bersamanya, Tris melihat selo kesayangan Maddie tergeletak terbengkalai di sudut kamar. Ia tahu bahwa dulu Maddie adalah pemain selo paling berbakat di sekolahnya, sehingga merasa sangat menyayangkan bakat itu seolah ditinggalkan begitu saja. Tris pun berjanji akan membantu memperbaiki dan merawat alat musik tersebut. Sementara itu, setelah mempertimbangkan ajakan liburan ke Thailand, Maddie akhirnya menyetujuinya. Tanpa menunda waktu, mereka pun bersiap dan segera berangkat hari itu juga. Is that a yes? Yes. Singkat cerita, Maddie dan Tris kini telah tiba di Thailand, tepatnya di Kepulauan Andaman. Keduanya tampak begitu menikmati momen liburan tersebut. Meski demikian, di balik kebahagiaan itu, Maddie harus berbohong kepada atasannya demi mendapatkan izin cuti kerja selama 1 minggu. The perfect escape. Yeah. Di sana, mereka sempat membeli sebuah ornamen berbentuk ikan paus yang mengingatkan Maddie pada kenangannya bersama Chad. Tris rupanya tahu bahwa Maddie dan Chad dulu sangat menyukai paus orca pintar yang sering tampil di televisi, yaitu Seto. Karena itulah, Tris sengaja mengajaknya ke tempat tersebut agar Maddie bisa melihat Seto secara langsung di penangkarannya. We came all the way here so that you could meet an old friend. Maddie! Meskipun Maddie sangat menyukai Seto, kekagumannya hanya tertuju pada kecerdasan dan kemampuannya saat tampil dalam pertunjukan. Namun, ia tidak setuju dengan kenyataan bahwa Seto telah hidup di penangkaran selama puluhan tahun. Bagi Maddie, kondisi itu adalah bentuk eksploitasi terhadap makhluk hidup, sesuatu yang sangat ia tentang. Our holiday. Can we please? Okay. Ia bernama Josh, seorang pemandu lokal sekaligus pekerja di salah satu resor yang kebetulan berkenalan dengan Tris. Mengetahui bahwa Maddie sangat tertarik pada paus, Tris sempat menunjukkan sebuah brosur pertunjukan Seto. Namun, Josh ternyata juga menentang keras eksploitasi paus orca. Tanpa ragu, ia mengambil kembali brosur tersebut dan merobeknya sebagai bentuk penolakan terhadap pertunjukan itu. Here, look. Oh!
Malam harinya, Maddie dan Tris menghabiskan waktu dengan bersantai dan menikmati suasana di sebuah bar yang berada tak jauh dari resor tempat Josh bekerja. Di tengah kebersamaan itu, Josh kemudian mengajak mereka melakukan sesuatu yang nekat, masuk secara diam-diam ke area penangkaran paus orca melalui jalan belakang, agar Maddie bisa melihat Seto dari dekat tanpa sepengetahuan pihak pengelola. Tepat ketika Maddie sedang terpaku menatap Seto yang begitu menakjubkan, seorang petugas kebersihan terlihat memunguti sampah di sekitar kolam penangkaran. Namun tak lama kemudian Maddie mendengar suara keras seperti sesuatu tercebur ke dalam air. Ia terkejut dan menoleh ke arah sumber suara itu. Tiba-tiba suasana yang semula tenang berubah menjadi mencekam. Trish! Maddie sontak panik setelah melihat petugas kebersihan itu tak lagi bergerak di dalam kolam penangkaran. Dengan napas tersengal, ia berlari untuk memberitahu Josh dan Tris tentang apa yang baru saja ia saksikan. Namun sebelum mereka sempat mencerna situasi tersebut, keberadaan mereka justru diketahui oleh petugas keamanan yang sedang berpatroli, sehingga keadaan pun semakin genting. The cleaner. It's Seto's tank. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah semalaman diliputi ketegangan dan kegembiraan, Tris dan Josh kembali mengajak Maddie menuju tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dengan berboncengan bertiga menggunakan jet ski, mereka melaju membelah lautan hingga akhirnya tiba di sebuah pulau karang tak berpenghuni. Keindahan alamnya yang masih alami membuat Tris dan Maddie terpukau dan takjub menyaksikan pesona tempat tersebut. Melihat Tris terlalu asik dengan ponselnya, Josh berinisiatif mengambil perangkat itu dan menyimpannya ke dalam bagasi jet ski. Ia melakukan hal tersebut agar Tris bisa benar-benar menikmati keindahan pulau tanpa gangguan apapun. Dan benar saja, mereka pun larut menikmati liburan di pulau karang itu. Seolah dunia hanya milik mereka bertiga, mereka asik bermain jet ski dan tertawa tanpa beban. Namun tanpa mereka sadari, di bawah permukaan air yang tenang, ada sesuatu yang bergerak perlahan, mengintai, dan tiba-tiba, entah apa yang baru saja menabrak jet ski mereka hingga kendaraan itu berguncang hebat. Josh segera turun untuk memeriksa bagian bawahnya, lalu mencoba kembali menaikinya. Namun sesuatu terasa tidak beres. Seketika Josh diserang oleh seekor paus orca hingga tak terselamatkan. Kejadian itu membuat Tris dan Maddie diliputi kepanikan. Mereka berusaha sekuat tenaga menggapai karang yang berada tak jauh di depan mereka demi menyelamatkan diri. Namun situasinya semakin mencekam. Paus tersebut tampak bergerak dengan sangat cerdik, berusaha menarik tali pelampung agar Maddie dan Tris tetap berada di dalam air dan tak mampu mencapai daratan. Dari bentuk siripnya yang melengkung, Tris dan Maddie langsung menyadari bahwa paus tersebut adalah Seto. Mereka tak mengerti sejak kapan dan bagaimana Seto bisa berada di perairan itu. Tanpa membuang waktu, Maddie menyuruh Tris berenang lebih dulu menuju bebatuan karang terdekat. Sementara itu, Maddie memilih tetap berada di belakang untuk mengalihkan perhatian paus tersebut agar Tris memiliki kesempatan menyelamatkan diri. Dengan perjuangan yang menegangkan, Tris akhirnya berhasil mencapai karang dengan selamat. Kini giliran Maddie yang harus melompat dan berenang secepat mungkin menyusulnya. Namun situasinya tidak mudah. Pelampung yang ia gunakan terus ditarik oleh Seto, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tak punya pilihan lain, Maddie terpaksa melepaskannya dan berenang sekuat tenaga menuju Tris yang sudah menunggunya di atas batu karang. Meskipun Maddie berhasil selamat dari serangan Seto, telapak kakinya terluka akibat tertusuk kerang bercangkang tajam. Tris pun mengalami hal serupa. Kakinya tergores terumbu karang saat berusaha memanjat batu untuk menghindari paus pembunuh tersebut. Okay. I'm sorry. Setelah membalut luka mereka dengan kain seadanya, Maddie dan Tris mulai bertanya-tanya mengapa paus orca seperti Seto masih menyerang manusia, meskipun kini berada di habitat alaminya. Maddie kemudian teringat bahwa lokasi tempat mereka terdampar memiliki bentuk yang mirip dengan area penangkaran. Ia pun menduga, mungkin Seto merasa seolah masih terkurung, sehingga naluri agresifnya kembali muncul. Are you being serious? Yeah. It just doesn't make any sense. Orcas have never, ever killed a human in the wild. She thinks she's still trapped in captivity. And now we're trapped in here with her.
Terjebak dan tak bisa kemana-mana karena jet ski mereka telah tenggelam, Maddie dan Tris hanya bisa pasrah menunggu pertolongan. Mereka tak memiliki apapun selain beberapa barang kecil, seperti ornamen paus, kotak kecil, dan sebutir permen karet. Di atas batu karang yang sempit itu, keduanya harus memutar otak, mencari cara untuk bertahan hidup hingga ada seseorang yang menyadari keberadaan mereka dan datang menyelamatkan. Did you bring water or anything? No. And everything else I had washed away back there. Tak lama kemudian, Tris teringat akan sebuah plastik bekas kantong sandwich yang tersimpan di dalam tas Maddie. Berbekal ide sederhana, ia memanfaatkan plastik tersebut sebagai alat darurat untuk menampung embun dan mendapatkan sedikit air minum. Meski begitu, mereka harus bersabar menunggu berjam-jam hingga uap air perlahan mengembun dan terkumpul di dalam plastik tersebut. It's ours. Setelah berjam-jam menunggu pertolongan, Tris dan Maddie mulai diliputi rasa putus asa. Kelelahan membuat mereka sempat tertidur di atas batu karang. Saat terbangun, mereka melihat sebuah kapal kecil yang baru saja melintas di kejauhan. Harapan sempat menyala kembali. Namun, Why is she doing this to us? karena kapal itu tidak menyadari keberadaan mereka, Tris dan Maddie terpaksa kembali menunggu, berharap ada kapal lain yang melintas di sekitar kepulauan karang tersebut. Maddie tak mampu menyembunyikan kekecewaannya karena merasa baru saja melewatkan kesempatan emas untuk pulang. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Maddie melihat sesuatu mengambang di permukaan air, sebuah tangan yang dikenalnya milik Josh dengan senter yang masih terikat di pergelangannya. Suasana pun kembali berubah menjadi mencekam. Di hari kedua, saat baru terbangun dari tidur yang gelisah, Maddie dan Tris melihat plastik yang menjadi satu-satunya harapan mereka akhirnya terisi sedikit air. Meski jumlahnya tak seberapa, setidaknya cairan itu mampu mengurangi rasa dahaga yang mulai menyiksa. Namun karena persediaan air tersebut sangat terbatas dan jauh dari cukup, Maddie teringat pada kerang-kerang yang menempel di batu karang tempat mereka berpijak yang sebelumnya sempat tak sengaja ia injak. Sebuah ide pun mulai terlintas di benaknya. Mendengar ide itu, Tris tampak bersemangat dan segera membantu Maddie mendekati sisi karang yang dipenuhi kerang. Namun saat Maddie mulai menurunkan tangannya ke dalam air untuk mengambilnya, tiba-tiba sesuatu bergerak di bawah permukaan, membuat suasana kembali menegang. Beruntung, Maddie berhasil lolos dari serangan Seto dan membawa kembali beberapa kerang yang ia incar. Namun persoalan baru muncul, bagaimana cara membukanya? Cangkang kerang itu begitu keras dan sulit dipecahkan. Dalam situasi terdesak, Maddie akhirnya mengambil keputusan berat. Ia menggunakan kotak kremasi milik Chet sebagai alat untuk memecahkan cangkang kerang tersebut. Sebuah pengorbanan emosional yang tak mudah baginya. Tak memiliki pilihan lain, Maddie dan Tris terpaksa memakan kerang itu mentah-mentah meski rasanya jauh dari kata enak. Itu satu-satunya cara untuk menjaga tenaga mereka tetap ada. Setelahnya, Tris mengembalikan kotak kremasi Chet yang telah rusak akibat digunakan untuk memecahkan cangkang kerang. Melihat kondisi kotak itu, Maddie tersadar bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk benar-benar merelakan kepergian Chet. Dengan perasaan campur aduk, ia pun menaburkan abu kremasi Chet ke laut. Di tengah momen itu, Tris tiba-tiba menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengajak Maddie ke tempat ini. Ia juga merasa sangat bersalah karena ternyata orang yang mencoba merampok restoran tempat Maddie bekerja hingga menewaskan Chet adalah suruhannya. Ia mengaku melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan uang untuk membayar kontrakan yang sudah lama menunggak. I needed money for my placement at Brown, and you were never supposed to be there. You were supposed to be at home studying. Mendengar semua pengakuan itu, Maddie tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia begitu syok sekaligus marah, menyadari bahwa orang yang membuatnya kehilangan segalanya adalah sahabat yang selama ini paling ia percayai. Sorry for everything that you've lost. No, don't! Stay lost! I did not lose anything! You stole it from me! I'm so sorry you did that to me. Dilanda amarah atas semua yang telah Tris lakukan, Maddie bahkan melepas alat bantu dengarnya karena tak ingin lagi mendengar penjelasan apapun darinya. Menyadari besarnya kesalahannya, Tris pun memutuskan untuk menebusnya dengan berenang menuju hamparan pasir atau titik daratan yang paling jauh dari tempat mereka berada. I'll swim to the sand. The furthest point.
Medi yang tak lagi dapat mendengar apapun hanya melihat Tris sudah berada di air, berenang perlahan menuju tepian agar tak terdeteksi oleh Seto. Namun ketika baru menempuh setengah perjalanan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Beruntung, Medi dan Tris berhasil lolos dari serangan paus tersebut. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, mereka tiba-tiba mendengar suara pesawat melintas di atas mereka. Tris pun berusaha berteriak sekuat mungkin dan menuliskan SOS di pasir sebagai tanda minta tolong. Namun tanpa ia sadari, langkahnya terus mundur ke arah air hingga situasi kembali menjadi berbahaya. Oh my god, please. No, Trish! Setelah kematian Tris, kini Medi harus sendirian menunggu pertolongan dengan alat bantu dengar yang sudah kehabisan daya dan senter yang tak lagi menyala. Ditambah cuaca yang semakin memburuk, ia terpaksa mengambil keputusan berani, berenang menuju hamparan pasir, tempat Tris telah terdampar tak bernyawa. Medi yang akhirnya berhasil sampai di daratan segera menguburkan jasad Tris di pasir. Setelah proses itu selesai, ia teringat pada ponsel milik Tris yang tahan air dan masih berada di dalam bagasi jet ski mereka yang tenggelam di dasar laut. Dengan risiko bisa diserang Seto kapan saja, Medi tetap memberanikan diri mengambil langkah itu demi bertahan hidup. Ia segera menyelam untuk mengambil tas milik Tris, berharap ponsel di dalamnya masih dapat berfungsi meski telah lama tenggelam. Trish. Come on. Dan benar saja, sesaat setelah Medi berhasil mengirim panggilan SOS melalui ponsel tersebut, Seto tiba-tiba muncul di sampingnya. Dalam kondisi terjebak dan tak punya banyak pilihan, Medi terpaksa kembali menyelam untuk menghindar. Di bawah air, ia berusaha mencari benda tajam yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Dan benar saja, sesaat setelah Medi berhasil mengirim panggilan SOS melalui ponsel tersebut, Seto tiba-tiba muncul di sampingnya. Dalam kondisi terjebak dan tak punya banyak pilihan, Medi terpaksa kembali menyelam untuk menghindar. Di bawah air, ia berusaha mencari benda tajam yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Setelah berhasil melukai Seto, Medi akhirnya mampu memaksa paus orka itu menjauh dari perairan tersebut. Saat matahari mulai terbit, tim penyelamat akhirnya menemukan Medi yang masih bertahan hidup, mengapung dengan bantuan jaket pelampung milik Josh yang ia ambil dari jet ski. Tamat. Ending film ini benar-benar menegangkan dan seru. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini, jangan berenang terlalu jauh ke tengah laut, karena di sana bisa saja ada paus orka seperti Seto yang berbahaya dan siap menyerang siapapun.